Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, kelas 11 MIPA 5 ingin menjelaskan materi mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nirda Alifah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan dari kelas 11 IPA 5. Saya Syafar Rahman, kelas 11 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Nama saya Razim Muhammad Ihsan Mubarok dari kelas 11 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Hafizul Faramdani dari kelas 11 IPA 5. Nama saya Arswidar Zabran. Saya Zara Smaranda. Pembukaan tahun 1945 sampai 1949 merupakan masa pemerintahan revolusi kemerdekaan. Nah, apa sih revolusi kemerdekaan itu? Terus apa dampaknya terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Pengertian revolusi kemerdekaan adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada 29 Desember 1949. Dampak revolusi kemerdekaan bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah elemen-elemen demokrasi belum dapat sepenuhnya terlaksana di Indonesia, karena Indonesia masih terfokus untuk mempertahankan kemerdekaan dalam revolusi kemerdekaan, di mana Belanda ini masih ingin menguasai Indonesia. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers atau media yang mendukung revolusi kemerdekaan. Jadi, revolusi kemerdekaan berisi pertentangan antara Republik Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaan dengan Belanda yang masih ingin memiliki Indonesia, dan dampaknya bagi Indonesia adalah belum bisa menjalankan pemerintahan demokratis secara sempurna seperti yang sudah direncanakan dikarenakan masih terfokus untuk memenangkan revolusi kemerdekaan itu. Sistem pemerintahan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa ini, ternyata masih terbagi ke dalam dua periode, yakni yang pertama 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945, di mana berlaku sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949, di mana berlaku sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Ciri sistem pemerintahan presidensial yang pertama, bentuk negara republik. Yang kedua, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah presiden. Yang ketiga, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang keempat, masa jabatan kepala pemerintahan ditentukan oleh waktu yang telah diatur oleh konstitusi. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena legitimasinya berada langsung pada rakyat yang memilihnya. Ciri sistem pemerintahan parlementer yang pertama, bentuk negara monarki atau republik. Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Yang ketiga, pemilihan perdana menteri dipilih oleh parlemen. Yang keempat, masa jabatan kepala pemerintahan tidak ditentukan. Yang kelima, perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen karena dipilih oleh parlemen. Munculnya partai-partai politik. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, banyak partai politik yang bermunculan. Hal ini dikarenakan adanya maklumat pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 3 November 1945. Lalu, seperti apa sih isi maklumat pemerintah Republik Indonesia itu? Maklumat pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 3 November 1945. Berhubung dengan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada pemerintah supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik. Dengan restriksi bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita, mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan masyarakat.
pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu, bahwa yang pertama, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Dan yang kedua, pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Jadi, maksud dikeluarkannya maklumat tersebut yakni memberitahukan bahwa pemerintah menyetujui adanya kemunculan berbagai partai politik, asalkan fungsi utamanya adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. 10 partai politik yang muncul secara resmi. 1. Masyumi Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjo Sanjoyo, berdiri 7 November 1945. Yang kedua, PKI Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf, berdiri 7 November 1945. Yang ketiga, PBI Partai Buruh Indonesia yang dipimpin oleh Jono, berdiri 8 November 1945. Yang keempat, Partai Rakyat Jelata yang dipimpin oleh Sultan Dewanis, berdiri 8 November 1945. Yang kelima, Parkindo Partai Kristen Indonesia yang dipimpin oleh DS Prabowo Winoto, berdiri 10 November 1945. Yang keenam, PSI Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, berdiri 10 November 1945. Yang ketujuh, PRS Partai Rakyat Sosialis yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, berdiri 20 November 1945. PSI dan PRS kemudian bergabung dengan nama Partai Sosialis yang dipimpin oleh Sultan Syahrir Amir Syarifuddin dan Oi Huegoat pada Desember 1945. Yang kedelapan, PKRI Partai Katolik Republik Indonesia yang dipimpin oleh IJ Kasimo, berdiri 8 Desember 1945. Yang kesembilan, Permai Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia yang dipimpin oleh JB Asa, berdiri 17 Desember 1945. Yang kesepuluh, PNI Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Sidikjo Soekarto, berdiri 29 Januari 1946. PNI didirikan sebagai hasil penggabungan antara PRI, Partai Rakyat Indonesia, Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia yang masing-masing telah berdiri antara bulan November dan Desember 1945. Perubahan sistem kabinet. Berubahnya sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer didasarkan atas usul Badan Pekerja KNIP, yakni pada tanggal 11 November 1945. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah Republik Indonesia tanggal 14 November tahun 1945. Yang pertama, mengapa sistem kabinet harus diubah? Alasan yang pertama yaitu karena sistem pemerintahan ini dianggap sebagai cermin demokrasi Indonesia. Alasan yang kedua yaitu langkah ini salah satunya berfungsi untuk mengurangi kekuasaan presiden sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Karena dengan keharusan presiden untuk melapor atau bertanggung jawab kepada parlemen menunjukkan bahwa presiden tidak absolut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Alasan yang ketiga yaitu veto tak percaya dari BPKNIP terhadap kabinet yang ada. Usulan dari BPKNIP kepada pemerintah. Dan alasan yang keempat yaitu anggapan bahwa sistem presidensial menjadikan kekuasaan presiden menjadi tak terbatas. Yang kedua, bagaimana usul Badan Pekerja KNIP itu? Bagaimana usul Badan Pekerja KNIP itu? Usulan dari BPKNIP kepada pemerintah yang disiarkan dalam pengumuman Badan Pekerja KNIP nomor 5 tahun 1945 tanggal 11 November tahun 1945 yang berbunyi, supaya lebih tegas adanya kedaulatan rakyat dalam susunan pemerintahan Republik Indonesia. Maka berdasarkan pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar yang diubah, Badan Pekerja dalam rapatnya telah membicarakan soal pertanggungjawaban
para menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat, menurut sementara kepada Komitmen Nasional Pusat. Yang ketiga, bunyi maklumat pemerintah Republik Indonesia tanggal 14 November tahun 1945. Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah tanggung jawab di dalam tangan menteri. Nah, bagaimana sih keadaan setelah sistem kabinet diubah? Yang pertama, perbedaan mendasar berkenaan dengan kepala negara dan kepala pemerintahannya. Sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer, presiden berperan sebagai kepala negara dan perdana menteri lah yang berperan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia tidak berlangsung lama loh, hanya di awal kemerdekaan, yaitu sejak 12 September 1945 sampai 14 November 1945. Sementara sejak 14 November 1945 dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, secara gamblang Indonesia menjadikan dirinya sebagai negara kabinet parlementer di mana presiden bertanggung jawab kepada parlemen atau KNIP yang berfungsi sebagai badan legislatif. Sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan maklumat Wakil Presiden nomor X 16 Oktober 1945 yang menyebutkan KNIP sebagai fungsi legislatif. Yang ketiga, Perdana Menteri pertama Indonesia adalah Sultan Syahrir. Yang keempat, dalam kabinet ini, menteri-menteri tidak lagi menjadi pembantu dan bertanggung jawab kepada presiden, tetapi bertanggung jawab kepada KNIP. Dan yang terakhir yaitu KNIP menjadi lembaga yang menjadi cikal bakal DPR yang berfungsi sebagai badan legislatif. Isi maklumat Wakil Presiden nomor 10, 16 Oktober 1945. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA. Yang kedua, pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, menurut Undang-Undang Dasar ini segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. RI menjadi RIS atau Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Bagi bangsa Indonesia, hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Sebagai konsekuensinya, banyak perlawanan-perlawanan dari rakyat kepada tentara sekutu dan nikah di mana-mana. Terbukti dengan adanya pertempuran di Bandung, Surabaya, dan tempat-tempat lain yang mereka datangi. Munculnya perlawanan-perlawanan sengit tersebut memaksa Belanda melakukan perundingan dan perjanjian dengan Indonesia. Akhirnya, setelah melalui perjuangan panjang, Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia dengan disetujuinya Perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 27 Desember 1949 di Istana Dem, Amsterdam. Namun, bangsa Indonesia harus menerima berdirinya negara yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi dan kehendak Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS. Apa sih itu NICA? NICA itu kependekan dari Netherlands in the Civil Administratie atau Netherlands in the Civil Administration, disingkat NICA atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. Adalah tentara sekutu yang bertugas mengontrol daerah Hindia Belanda
setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada Perang Dunia II pada pertengahan 14 Agustus 1945. Bagaimana isi perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB yang disetujui pada tanggal 27 Desember 1949? Yang pertama ada Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland. Yang ketiga, yaitu kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Kemudian di sini ada suasana KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Kemudian ada penandatanganan hasil KMB di Gedung Parlemen Belanda pada 27 Desember 1949. Apa itu Konstitusi RIS? Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS, hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar, sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan UUDS 1950. Kelebihan demokrasi pada periode 1945 hingga 1949. 1. Kabinet Kerja dibentuk 10 Juli 1959 dan terdiri dari Soekarno sebagai Perdana Menteri, sedangkan Juanda bertindak sebagai Menteri pertama dengan dua wakilnya yaitu J. Leimena dan Subandrio. Kabinet Kerja bertujuan untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik, maka tidak satupun menteri dalam kabinet yang berasal dari ketua umum partai politik agar dapat memberikan tekanan pada sifat non-partai. Beberapa menteri keluar dari partainya seperti Subandrio dari Partai PNI dan J. Leimena dari Partai Kristen Indonesia. Program kabinet meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Yang kedua, dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) berdasarkan penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1955 tanggal 22 Juli 1959 yang diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketua. DPAS bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Kemudian pada pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan Presiden Soekarno dalam mengenalkan demokrasi terpimpin. 3. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dibentuk pada 31 Desember 1959 oleh Presiden Soekarno. Fungsi dan tugas MPRS tidak diatur berdasarkan UUD 45, tetapi berdasarkan ketetapan Presiden Soekarno nomor 2 tahun 1959, sehingga fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). 4. Dibentuknya musyawarah membantu pimpinan revolusi (MPPRS). Dibentuk berdasarkan ketetapan Presiden Nomor 4 1962, MPPRS merupakan badan pembantu pemimpin besar revolusi (PBR) dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Oke, terima kasih. Nah, demokrasi pada periode 1945 sampai 1949 ternyata mempunyai kekurangan loh teman-teman. Apa sih kekurangan itu? Yang pertama, mengaburnya sistem kepartaian partai politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, tetapi
lebih sebagai elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, TNI Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia atau yang biasa sering kita sebut itu PKI. Yang kedua, melemahnya lembaga legislatif dibentuknya DPR gotong royong atau DPR GR membuat sistem politik melemah. Hal ini dikarenakan DPR GR hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini juga ditentukan oleh presiden. Yang ketiga, hak dasar manusia sangat lemah. Presiden mudah sekali untuk menyingkirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapapun yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Beberapa lawan politik menjadi tahanan. Kemudian yang keempat ada puncak anti kebebasan pers. Demokrasi terpimpin menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar seperti Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari Partai Sosialisasi Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai PSI. Yang kelima dan yang terakhir yaitu otonomi daerah sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, tapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal dasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, antara lain 1. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. 2. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Yang ketiga, dengan maklumat pemerintah, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.